Kalau saham jatuh, banyak trader langsung cari gold. Tapi pernah nggak kamu melihat ketika saham jatuh, gold malah ikut turun? Hari ini kita akan bahas mengenai alur uang saat krisis global. Halo semuanya, selamat datang lagi di Bisa Trading, ya channel yang membahas trading tidak hanya dari technical analysis dan juga price action, tetapi ya kita juga bahas dari pandangan fundamental analysis. Dan di video kali ini ya kita akan membahas mengenai cash flow atau alur uang saat krisis global terjadi, teman-teman. Dan sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan ke teman-teman, untuk teman-teman yang mencari komunitas trading, ya Bisa Trading memiliki komunitas di Telegram, dan untuk linknya itu ada di deskripsi video ini. Di sana teman-teman dapat outlook dan juga signal trading setiap harinya. Dan saya ingatkan juga untuk teman-teman yang masih mencari broker trading, ya Bisa Trading memberikan rekomendasi untuk teman-teman yang ingin trading di broker recommendation kita. Di sana ya teman-teman bisa mendapatkan low spread dan juga withdrawal yang lancar supaya teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal di pasar. Oke teman-teman ya, tanpa panjang lebar lagi, ya untuk hari ini kita bahas ya kenapa harga gold kadang turun saat saham sedang crash. Ya, jadi kita masuk ya ke pembahasan pertamanya ya. Banyak trader bingung saat market crash, saham anjlok, berita buruk di mana-mana, tetapi ya gold malah ikut turun. Bukannya gold itu safe haven ya? Ya, mari kita luruskan dulu teman-teman. Ekspektasi sejak awal. Gold memang safe haven, tetapi ya tidak berarti gold selalu langsung naik saat krisis dimulai. Justru di fase awal krisis yang terjadi adalah satu kata ini, panik. Apa yang terjadi saat krisis dimulai? Saat krisis baru dimulai, market masuk ke fase panic selling, ya. Terus akan terjadi banyak sekali margin call oleh investor-investor dan trader-trader. Lalu yang terakhir itu adalah investor cari cash, ya, atau forced liquidation. Ya, di fase ini investor bukan cari untung, tetapi mereka cuma mau satu hal, yaitu cash. Makanya teman-teman ya, kenapa cash jadi raja saat awal krisis? Karena di saat semuanya panik, hutang-hutang mereka harus dibayar, ya, margin harus ditutup dan risiko harus diperkecil. Dan satu-satunya alat untuk bertahan adalah uang tunai. Banyak ya trader-trader yang baru masuk ke pasar atau ke financial market, itu mereka berpikir kalau krisis atau krisis artinya orang hanya jual saham. Padahal kenyataannya aset apapun bisa dijual. Seperti saham, ya kripto, obligasi, dan pastinya gold juga bisa dijual. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa ya para investor ini butuh cash. Ya, lalu ya pertanyaannya kenapa gold dijual saat krisis? Ya, bukannya karena gold jelek teman-teman, tapi karena gold itu liquid ya, gampang dicairkan teman-teman dan punya nilai. Ya, jadi dapat ya kenapa gold dijual dan menjadi salah satu opsi pertama saat ya para investor ini ingin mencari cash tadi teman-teman. Dan saat investor butuh cash cepat, aset yang mudah dicairkan ya selain saham ya itu adalah gold. Seperti itu. Jadi ya kalau awal-awal krisis gold itu turun dulu itu wajar aja karena gold ini paling liquid teman-teman, paling mudah dijual. Di fase awal krisis, market tidak berpikir untuk lindung nilai dulu teman-teman, tetapi market berpikir bagaimana bertahan dulu ya di hari ini. Makanya jangan kaget kalau di awal krisis saham crash, gold turun ya dan volatilitas meledak teman-teman. Itu bukan sinyal gold gagal sebagai safe haven kok. Ya, tetapi itu hanya fase pertama krisis. Dan di segmen berikutnya kita akan bahas fase-fase pergerakan uang mulai dari fase awal panic selling ya hingga nanti fase defensif. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pentingnya karena uang itu tidak bergerak acak. Uang bergerak ada fasenya, teman-teman. Dan di sini ya saya bagi menjadi tiga fase. Yang pertama itu ya adalah fase panik awal ya, atau biasa disebut sebagai fase panik selling. Di fase ini ya, yang terjadi cuma satu teman-teman, yaitu jual semua. Saham dijual, ya kripto dijual, obligasi dijual, dan gold juga bisa dijual. Ini adalah fase yang pertama. Tujuan investor di fase ini adalah cari aman dulu teman-teman. Tujuannya ya untuk bertahan hidup. Investor cari satu aset saja yaitu US dollar atau cash. Kenapa USD jadi tujuan? Karena USD itu adalah alat bayar dan juga ya USD adalah uang yang dipergunakan di seluruh dunia. Digunakannya USD itu untuk yang pertama adalah margin call, terus yang kedua adalah bayar hutang, dan yang ketiga adalah kewajiban likuiditas. Dan karena itu ya gold bisa turun di fase ini. Lalu teman-teman kita masuk ke fase yang kedua yaitu fase stabil atau fase transisi. Apa yang berubah saat fase ini terjadi? Setelah kepanikan mereda, market mulai melambat.
Ya, ini biasanya market bakalan sideways, teman-teman. Volatilitas turun, ya, volume ekstrim mulai berkurang. Dan di sini ya mindset investor mulai berubah. Ya, di fase ini investor mulai bertanya, krisis ini hanya sementara atau krisis yang panjang? Aset mana yang paling beresiko, ya, dan uang sebaiknya diparkirkan di mana atau kita letak uang kita ini di mana? Ini adalah fase evaluasi dari risiko, teman-teman. Banyak trader salah baca pada fase ini. Mereka berpikir ya krisis sudah mulai selesai, padahal ini adalah fase tenang sebelum keputusan besar dibuat. Setelah evaluasi selesai, uang mulai berpindah lagi, teman-teman. Tapi sekarang bukan ke aset-aset spekulatif. Uang mulai masuk ke aset safe haven, aset lindung nilai, ya, dan aset yang tahan akan krisis yang sedang terjadi. Dan gold mulai naik. Bukan karena panik, tapi karena strategi bertahan jangka menengah. Gold tidak naik di puncak panik, tetapi ya gold naik setelah panik mereda. Ulangi alurnya, teman-teman, ya. Panik yaitu jual semua aset, cari USD, dan di sini gold biasa turun. Setelah itu ya akan mulai fase stabil yang dimana market bakalan tenang, gold bakalan sideways, ya, dan para investor mulai evaluasi resiko. Dan yang ketiga itu adalah defensive mode atau fase saat defensif, ya, yang dimana uang sudah mulai masuk ke safe haven dan ini membuat gold naik. Kalau teman-teman sudah paham ya dengan tiga fase ini, teman-teman tidak akan panik saat lihat gold turun tajam ya atau crash. Justru teman-teman sudah mulai bertanya, ya kita sedang di fase yang mana? Fase fase yang pertama, fase yang kedua, atau fase yang ketiga? Nah, setelah ini ya kita akan bahas mengenai peran gold saat krisis terjadi, teman-teman, ya. Setidaknya teman-teman paham dulu bahwa sebelum alur uang masuk ke safe haven lagi, biasanya ya fase-fase ini akan tercipta dahulu, teman-teman, sebelum nanti ya teman-teman lihat emas atau gold naik pelan-pelan. Oke, nextnya kita masuk ke peran gold saat krisis terjadi. Banyak trader kecewa karena satu ekspektasi yang keliru, teman-teman. Mereka berharap gold akan bersinar ya dan bereaksi cepat saat krisis baru dimulai. Fakta utama tentang gold, teman-teman, bahwa gold itu bukan alat spekulasi jangka pendek. Gold tidak diciptakan untuk scalping crisis, kejar candle panik, atau bahkan bereaksi di menit-menit pertama. Kalau itu tujuan teman-teman, ya gold bukan asetnya. Terus ya yang kedua adalah gold pelindung nilai jangka panjang. Makanya ya fungsinya datang belakangan, bukan di menit-menit pertama saat krisis. Ya, fungsi gold itu, teman-teman, ya, itu adalah pelindung nilai uang, penjaga daya beli, dan aset bertahan di saat krisis yang panjang. Betul ya? Dan gold bekerja itu secara perlahan, teman-teman, tetapi konsisten. Lalu ya, kenapa gold tidak langsung naik saat krisis terjadi? Karena ya sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa di awal krisis market belum berpikir untuk aset lindung nilai, tetapi ya market masih berpikir bagaimana selamat dulu hari ini. Dan selama mindset itu masih ada, gold belum jadi prioritas di market, teman-teman. Gold masuk setelah mindsetnya itu berubah. Ya, begitu kepanikan mereda dan investor mulai berpikir jangka menengah, uang ini harus aman dari inflasi, ya, dan ketidakpastian yang terjadi di market. Dan di titik itulah ya gold mulai dilirik. Jadi kalimat kuncinya itu seperti ini, teman-teman, ya. Gold itu tidak datang di menit pertama krisis, tetapi ya gold datang setelah market sadar krisis ini nyata dan berkepanjangan. Perbedaannya antara trader profesional dan trader pemula, teman-teman. Trader pemula sering bertanya, ya, kenapa gold belum naik? Sedangkan trader profesional mereka tahu bahwa adanya fase-fase yang sudah kita bahas sebelumnya itu bakalan tercipta dulu sebelum fase defensif tercipta. Ya, jadi ya kesalahan umumnya itu banyak trader gold terlalu cepat masuk saat fase panik. Ya, lalu panik sendiri saat gold malah lanjut turun, teman-teman. Padahal masalahnya bukan di goldnya, bukan di emasnya, tetapi timing dan pemahaman teman-teman terhadap fase yang sudah kita bahas sebelumnya. Ingat baik-baik ya, teman-teman, bahwa gold itu adalah pelindung nilai jangka panjang, bukan alat spekulasi instan. Fungsinya datang belakangan, teman-teman, bukan di awal krisis. Oke, kita langsung masuk aja ke market realnya ya, biar teman-teman mengerti ya. Contoh dari fase-fase yang terjadi yaitu fase panic selling, terus yang kedua adalah fase transisi, dan ketiga itu adalah fase defensif. Dan ini ya terjadi saat subprime mortgage terjadi, teman-teman, di 2008 lalu ya. Yang dimana kalau teman-teman lihat di Google ya, di 2008 ada krisis keuangan global ya dan krisis properti di Amerika yang membuat ya harga XAU itu turun, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman lihat nih, saya kasih ya, ini adalah penurunan XAU yang terjadi di 2008.
Ya, XAU-nya apa? XAU-nya turun saat ya krisis terjadi. Dan kalau teman-teman lihat juga di 2008 ya, S&P 500 juga turun. Ya, sama ya berarti ya. Di mana sahamnya turun tapi goldnya juga turun. Nah, inilah yang terjadi teman-teman di market itu. Ketika krisis terjadi ya, para investor itu rata-rata akan ya menjual aset-aset mereka untuk bertahan hidup teman-teman dan meminimalisir resiko yang akan terjadi. Makanya ya setiap krisis terjadi harga emas itu malah cenderung turun. Ini adalah bias atau ya sikap dari investor ketika krisis baru-baru dimulai. Ya ketika krisis sudah mencapai bottom ya areanya di harga 720 per troy ounce teman-teman. Di sini ya sudah mulai terjadi yang namanya stimulus ya, stimulus ekonomi dan juga para investor sudah mulai mempertimbangkan kebijakan-kebijakan dan juga langkah-langkah mereka ke depannya itu mau bagaimana. Ya, jadi ketika mereka masuk ke fase transisi, kan saya sudah sampaikan bahwa emas bakalan ranging atau bakalan sideways teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya, sekitar ya 3 bulan market dari sekitar 3 minggu ya market dari XAU itu sideways ya dan di sini terjadi yang namanya bullish momentum lalu dibantai lagi bearish dan ya real market movementnya ini terjadi saat defensive phase ya jadi ini adalah panic phase-nya ya atau panic selling-nya di sini ya jadi kita hapus dulu ya biar teman-teman lihat di sini adalah panic selling-nya ya di sini adalah fase transisinya ini dia lalu ya saat defensifnya seperti ini teman-teman jadi dia tidak selamanya langsung naik terus saat krisis pertama kali ya tercipta teman-teman ya karena saya sudah sampaikan lagi saya ulang lagi terus teman-teman supaya teman-teman mengerti bahwa investor itu butuh uang cash saat itu ya untuk bertahan hidup dulu lah bahasanya ya dan S&P 500 juga seperti itu ya market malah turun ya sampai awal 2009 sebelum stimulus keluar dan juga ya defensif dari para investor sudah mulai kelihatan serta risk on asset ya yang awalnya risk off menjadi risk on. Ya jadi kita bahas nanti itu mengenai risk on dan risk off itu kita bahas nanti. Setidaknya teman-teman mengerti dulu dan di sini ya adalah fase transisinya teman-teman. Jadi marketnya bakalan sideways dulu beberapa minggu baru dia rally lagi ke atas. Jadi kelihatan ya teman-teman tidak selamanya ya ketika sahamnya turun XAU-nya bakalan naik. Supaya apa? Supaya teman-teman mengerti ya. Oh, ternyata ya ketika market sedang krisis, kita tidak boleh greedy crackhead atau bahasa itu ya FOMO langsung buy di XAU ya. Langsung beli XAU-nya karena XAU itu punya 3 fase teman-teman. Seperti itu. Cukup jelas ya. Nah, langsung aja kita membahas mengenai kesalahan dan cara menyikapi saat krisis terjadi, teman-teman. Ya, setelah kita tahu bahwa peran gold yang sebenarnya itu bagaimana, sekarang kita bahas bagian yang paling krusialnya, teman-teman. Kenapa banyak trader gagal saat krisis terjadi, dan apa yang harus kita lakukan, dan apa saja yang harus kita patuhi, teman-teman. Yang pertama itu kita mulai dulu dari kesalahan trader pemula saat krisis. Yang pertama adalah buy gold terlalu cepat. Ini adalah kesalahan yang sering dilakukan teman-teman oleh trader pemula saat krisis terjadi. Ya, begitu lihat saham crash, banyak trader langsung beli gold. Ya, mereka berpikir bahwa uang bakalan lari ke gold. Sedangkan kita paham teman-teman bahwa ada fase-fase yang kita bahas sebelumnya. Ya, masalahnya mereka masuk di fase panik ya, bukan saat fase defensif. Hasilnya gold belum naik, bahkan ya bisa ikut turun. Lalu yang kedua adalah panik ya saat melihat candle ya. Saat krisis terjadi teman-teman, volatilitas pasar itu tinggi ya, volume itu besar. Candle-candle panjang, spread-spread melebar dan arah berubah begitu cepat. Trader pemula biasanya kejar candle, ganti arah terus overtrade. Itu adalah kesalahan yang biasa teman-teman dan sering terjadi ya bagi trader-trader retail pemula yang tidak mengetahui bagaimana cara trading saat krisis. Padahal di fase ini adalah fase yang dimana chart sering penuh dengan yang namanya itu noise ya atau pergerakan-pergerakan yang manipulatif. Dan yang terakhir itu ya salah memahami istilah dari safe haven. Ya, kesalahan terbesar adalah ini sebenarnya teman-teman. Banyak orang berpikir safe haven itu ya harganya langsung naik ketika saham crash dan krisis terjadi. Ya, padahal kenyataannya safe haven itu bukan ya aset yang naik instan. Ya, aset safe haven itu adalah aset untuk bertahan teman-teman ya, bukan aset yang bereaksi secara cepat ya. Jadi 3 hal ini adalah hal yang sering dilakukan oleh trader-trader yang baru belajar trading dan ya mereka langsung dihadapi dengan krisis ya. Lalu bagaimana cara menyikapi
krisis, teman-teman. Yang pertama itu ya adalah pahami fase market. Ya, kita pahami ya fase-fase market yang sudah kita bahas sebelumnya, mulai dari fase panic selling ya sampai nanti ke fase defensif. Terus yang kedua ya, jangan kejar panic move ya. Move terbesar di krisis sering terjadi saat emosi memuncak. Masuk di situ artinya beli saat teman-teman takut, bukan saat ya teman-teman melihat adanya sebuah peluang. Trader profesional membiarkan market tenang dahulu sebelum mereka mencari entry yang terbaik mereka, teman-teman. Dan yang ketiga itu ada fokus ke bias besar market ya. Jadi kita sudah pahami fase-fasenya, terus kita jangan pernah ya kejar panic move-nya. Dan yang ketiga kita masuk ke fokus ke bias besarnya. Di krisis jangan terlalu mikir untuk entry yang presisi, teman-teman. Artinya teman-teman tidak bisa cari yang namanya sniper entry. Kenapa? Karena harga itu lompatnya sangat kencang, teman-teman. Jadi harga naik turun itu 100 pips ya, 200 pips dalam hitungan detik, hitungan menit itu sering terjadi. Ya, yang paling penting itu apa? Ya, yang paling penting itu yang pertama adalah arah besarnya atau bigger movementnya itu mau kemana. Terus yang kedua adalah konteks makronya. Teman-teman harus mengerti juga ya konteks makro mengenai money supply dan juga stimulus ekonomi. Dan yang ketiga itu adalah sentimen globalnya. Ya, yang terpenting itu apa, teman-teman? Yang terpenting itu adalah bias dulu ya, baru kita bisa cari entry-nya. Dan yang keempat itu adalah tunggu konfirmasi dari sentimen. Konfirmasi bisa datang dari market mulai stabil, volatilitasnya menurun, dan narasi berubah dari panik ke risk management. Dan di titik itulah teman-teman ya bisa manfaatkan untuk entry lagi di gold. Ya, kalimat kuncinya seperti ini, teman-teman. Ya, trader yang terlalu terburu-buru biasanya habis saat krisis, dan trader yang sabar biasanya akan bertahan lebih lama. Krisis bukan soal siapa yang paling cepat, teman-teman, tetapi ya krisis adalah soal siapa yang paling bisa tahan emosinya. Kalau teman-teman paham dengan fase-fase yang sudah kita bahas sebelumnya, tidak kejar panic move dan fokus ke bias besarnya, maka ya teman-teman kemungkinan besar akan berhasil saat market menghadapi yang namanya krisis global. Seperti itu. Lalu ya kesimpulannya saya bagi menjadi 4 hal, teman-teman. Yang pertama itu ya uang tidak hilang tetapi hanya berpindah. Ya, berpindah dari fase-fase market yang sudah kita bahas sebelumnya. Terus yang kedua, gold naik bukan di awal krisis. Ya, safe haven bekerja bertahap, teman-teman. Dia tidak langsung naik saat krisis itu dimulai, tetapi dia bekerja ya secara bertahap dan konsisten. Dan yang terakhir adalah bias, teman-teman. Ya, bias lebih penting dari entry. Ya, kalau teman-teman paham dengan apa maksud saya, ya kalau teman-teman masih bingung, teman-teman boleh rewind lagi dari ke belakang. Ya, lihat juga chartnya seperti apa, pergerakannya seperti apa. Teman-teman bisa gunakan juga backtesting juga ketika market-market mengalami yang namanya krisis. Nah, teman-teman bisa lihat ya bagaimana market bakalan bergerak seperti itu. Jadi ya apa yang saya sampaikan ini ya ini teman-teman bisa manfaatkan sebagai edukasi ya untuk teman-teman di rumah, dan teman-teman bisa lebih santai ya, lebih mengerti arah market ini mau kemana. Dan oke lah, sekarang belum ada yang namanya krisis, teman-teman. Kita nggak tahu beberapa bulan lagi, beberapa tahun lagi akan terjadi yang namanya krisis. Kalau misalnya krisis terjadi saat itu, teman-teman sudah tahu harus bagaimana. Ya, saya ingatkan lagi kalau teman-teman mau cari komunitas trading, ya bisa trading memiliki komunitas di Telegram. Teman-teman bisa langsung klik link yang ada di deskripsi, nanti akan langsung masuk ke komunitas kita. Ada Outlook Market dan juga Signal Trading. Dan untuk teman-teman yang masih mencari broker untuk trading, ya kita juga memiliki rekomendasi broker, ya teman-teman bisa gunain dengan low spread dan juga WD yang lancar, teman-teman, dengan zero commission, zero swap ya, yang pastinya teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar di market. Seperti itu. So, sampai jumpa teman-teman ya di video berikutnya. Kalau teman-teman merasa channel saya ini bermanfaat, teman-teman boleh like, comment, dan subscribe, share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa ya selalu gunakan money management dan juga trading plan ya yang sesuai dengan gaya trading teman-teman. So, sampai jumpa di video berikutnya. See you guys in the next video. Salam cuan. Peace.